Seseorang nggak punya pasangan pasti punya resiko karena demografis selera penonton Indonesia. Kenapa David mau memilih jadi lobster? Kalian mau diubah jadi binatang apa, guys? Have you ever been on your own before? No, never. Halo, selamat datang di channel Jurnal Nonton. Di video kali ini, kita akan memberikan review dan penjelasan ending dari film The Lobster. Bagi kalian yang sudah menontonnya, kalian bisa langsung ke bagian penjelasan di menit berikut ini. Dan without further ado, let's go to the video. Good morning. 44 days left. Breakfast is served. Film ini disutradarai oleh Yorgos Lanthimos, seorang sutradara asal Yunani berkelas Oscar lewat film The Favourite. Mungkin hampir nggak akan pernah ya kita temui film dengan tema relationship yang seunik ini. Film ini bersetting di dunia atau masyarakat yang surrealis, di mana ada peraturan bahwa setiap manusia harus hidup berpasangan. Kalau nggak, nah siap-siap aja nih yang ngejomblo akan dihukum diubah menjadi binatang yang mereka pilih. Now, have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. Seperti judul di film ini, The Lobster. Hewan inilah yang dipilih oleh sang tokoh utama David kalau dia akhirnya nggak bisa dapat pasangan. Kenapa David mau memilih jadi lobster? Karena menurut David, lobster bisa hidup selama 100 tahun. Dan selama itu pula, lobster tetap subur. Dan lobster memiliki darah biru. Ya, merasa seperti bangsawan gitu. Tapi, alih-alih tentang transformasi manusia menjadi binatang, film ini bukan menitik beratkan pada hal ini. Tapi, tentang gimana sang tokoh utama berada di kehidupan dengan aturan yang aneh ini. Kisahnya, David baru aja nih pisah dari istrinya. Dia terpaksa harus ikut kegiatan semacam karantina atau pelatihan untuk mencari pasangan. Nah, kegiatan ini digelar di sebuah hotel dan diberi waktu kepada setiap jombloan dan jomblowati selama 45 hari untuk mendapatkan pasangan di antara mereka para peserta pelatihan. Lalu, kalau dalam 45 hari mereka masih jomblo, nah, maka mereka harus diubah menjadi binatang. Nah, jika kalian berakhir jomblo, kalian mau diubah jadi binatang apa, guys? Kalian bisa coba binatang apa yang cocok untuk kalian melalui situs resmi film The Lobster ini, thelobstermovie.com. Sebuah premis yang sangat unik bukan? Kayak film 30 hari mencari cinta, cuma ini 45 hari mencari cinta. 5, 4, 3, 2. Temanya sih tentang cinta, kayak film-film drama cinta Indonesia pada umumnya. Tapi, percayalah, film ini sangat jauh berbeda. Meskipun sama-sama tentang tema yang hits, kekinian, umum, dan relevan dengan kehidupan nyata, yaitu tentang pemuda galau yang mencari cinta, tapi sang filmmaker membuatnya dengan cara yang nggak biasa. Malah cenderung absurd dan sangat nyeleneh. Ya, menjadikan film ini tuh sangat segmented banget. Gak semua orang tuh bakalan suka. Apalagi sutradaranya juga punya ciri khas dalam setiap filmnya yang selalu menampilkan 3 hal membosankan, seperti emotionless, slow pace, scoreless, atau juga metafora dan ironi. Filmnya merupakan satirisme dan black comedy dari kehidupan sosial. Gimana sang filmmaker berupaya membuat sindiran dan kritikan terhadap hal-hal umum kemasyarakatan. Meskipun satir, tapi ini bukanlah film yang rumit. Alurnya sih linear maju dan bisa dicerna oleh setiap orang. Seperti drama cinta pada umumnya. Tapi yang perlu ditelaah adalah makna dari setiap persoalan di dalamnya. Contohnya, ada 2 kubu nih yang saling berseberangan terhadap peraturan. Society adalah pihak yang mematuhi peraturan. Semua masyarakat hidup berpasangan. Sementara The Loners merupakan rebel alliance yang berani melanggar. Mereka adalah para single yang hidup di hutan karena nggak bisa berbaur di perkotaan. Masing-masing pihak mempunyai aturan sendiri, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, akankah David mendapat pasangan atau malah lari ke hutan dan menjadi The Loners? Silakan temukan sendiri. Film ini layak diberikan kesempatan untuk ditonton kalau kamu mencari perspektif yang berbeda dari cerita seorang jomblo mencari cinta.
dengan tema yang umum tapi bisa disajikan dengan pendekatan yang berbeda, menghasilkan karya yang berkualitas. Film-film hebat muncul dari keberanian membuat film di luar arus utama dan eksperimental. Film dengan tema umum tapi dikemas dengan anti-mainstream gini diharapkan dapat menjadi referensi untuk perfilman Indonesia. Ya, meskipun memang agak sulit sih karena demografis selera penonton Indonesia yang sukanya drama yang gitu-gitu aja. Film-film seperti The Lobster akan sama nasibnya dengan si David yang kesulitan mencari pasangan alias konsumen atau produser di Indonesia. Filmmaker atau produser film Indonesia masih berada pada level mencari nafkah, membuat film hanya untuk dijual dan mendapatkan profit. Jadi, membuat film hanya yang sesuai selera penonton Indonesia. Semua ini bisa berubah kalau aja nih sumbernya alias selera penontonnya dapat berkembang, sehingga film-film variatif begini bisa laku juga kalau dibuat. The Lobster sebenarnya adalah pertunjukan ironi dari seorang jomblo di mata masyarakat. Jomblo mencoba untuk mengikuti kata orang-orang di sekitar hanya untuk bisa sama dengan mereka. Tapi sebenarnya mereka tuh belum siap atau belum ingin memiliki pasangan. Zaman sekarang, nggak keluarga, nggak temen, ya pasti ada yang nyuruh cepet-cepet nikah. Atau minimal punya pasangan lah. Coba, setiap lebaran pasti ditanya, kapan nih? Atau bahkan seringkali menjodoh-jodohkan si jomblo hanya karena adanya kesamaan di antara mereka. Padahal itu nggak signifikan sama sekali terhadap cocoknya seseorang dengan yang lainnya. Pokoknya apapun yang dianggap identical. Persis apa yang disajikan dalam film ini. Hotel mendogma peserta agar mencari pasangan yang punya unsur kesamaan. Dan ini diimplementasikan langsung oleh manajer hotel yang sama-sama hobi nyanyi dengan suaminya. Kemudian ada si Pincang yang sampai rela mukul hidungnya sendiri agar berdarah untuk bisa berjodoh dengan gadis pengidap penyakit mimisan. Sampai David juga berpura-pura untuk menjadi sosok yang nggak peka akan sekitar hanya untuk mendekati gadis yang memang heartless, dingin. Upaya semacam ini adalah cara paling konyol, putus asa, dan depresif dalam mempertahankan eksistensi sebagai manusia supaya nggak diubah jadi binatang. Hukuman menjadi binatang adalah bentuk tekanan sosial dari masyarakat terhadap jomblo. Hanya karena tekanan sosial, jomblo menggunakan segala cara meskipun itu salah demi dianggap benar di lingkungan sosial. Hotel adalah simbol dari society. Lihat juga gimana hotel memberikan reward dan punishment terhadap peserta dalam setiap pencapaian pesertanya. Untuk reward, seperti memberikan kamar yang lebih besar terhadap peserta yang mendapatkan pasangan. Bahkan ada juga nih hadiah sebuah kapal yacht. Yacht itu ibarat keluarga kecil yang mengarungi lautan kehidupan rumah tangga yang luas dan menantang. Ini merupakan metafor dari kehidupan masyarakat yang suka memberi pujian dan pengakuan bahwa punya pasangan itu adalah sebuah milestone pencapaian, tolak ukur kebahagiaan seseorang yang kalau nggak dicapai itu berarti hidupnya belum komplit, yang menganggap bahwa if you are single, it is a failure. Sedangkan punishmentnya, mereka mengubah manusia menjadi binatang sebagai simbol bahwa society zaman sekarang suka mengucilkan para jomblo, seolah-olah mereka itu bukan manusia, alias bukan bagian dari society. The Lobster adalah bentuk ekstrim dari hal-hal di atas, paham ekstrim dari kedua kubu, hotel dan loners, yang punya pasangan dan yang jomblo. Padahal sebenarnya dalam film ini digambarkan gak ada satupun pihak yang 100% benar ataupun yang 100% salah. Baik hotel maupun loners dapat menjadi protagonis maupun antagonis secara bersamaan. Masing-masing mengajarkan apa manfaat, kebaikan, dan keburukan dari setiap kebijakan yang diambil. Contohnya seperti hotel yang menunjukkan sandiwara di atas panggung. Sandiwara tersebut menunjukkan kalau seseorang gak punya pasangan pasti punya resiko seperti gak ada yang ngerawat atau gak ada yang jaga. Lalu mereka juga mencontohkan gimana hadiah seorang anak bagi pasangan yang sedang cekcok. Mereka menganggap anak dapat mengurangi pertikaian rumah tangga. Karena ya ini sih memang benar, pasangan tentu akan mikir 2 kali untuk cerai kalau udah mikirin nasib anak. Kalau broken home, nggak ada yang namanya mental anak. Sebaliknya, loners memberikan kebebasan individu untuk memiliki self quality time tanpa harus ada orang lain yang mengganggu. Jadi ya tergantung dari sudut pandang masing-masing sih. Apapun yang dipilih akan selalu ada yang menganggap salah di mata masyarakat. Jomblo nggak sepenuhnya selalu bisa untuk ngikutin perkataan masyarakat untuk harus punya pasangan, karena mereka merasa lebih baik sendiri dulu. Dan sebaliknya, jomblo yang nggak bisa juga terus-terusan menjadi jomblo yang hidupnya menyendiri, karena sesekali jomblo bisa merasakan kesepian dan mendapatkan bahu untuk disandar. Film ini mengajarkan bahwa cinta dan pilihan untuk hidup berpasangan semestinya datang dengan sendirinya dan murni dari keinginan orang tersebut.
tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Dan cinta yang sejati adalah cinta yang tulus, saling mengasihi dan menyayangi apa adanya, bukan dari unsur kesamaan atau unsur-unsur gak penting lainnya. Dan gak selamanya juga apa yang kita lihat orang berpasangan itu benar, bahkan ada hubungan yang palsu, gak dilandaskan atas cinta yang sebenarnya. Ini disindir lewat scene para loners yang nyelinap masuk ke kamar manajer hotel dan kemudian menyandera mereka berdua. Mereka ngetes nih cinta pasangan ini dengan sebuah pistol. Mereka ngancam akan membunuh mereka berdua unless sang suami, kalau dia mau hidup, dia harus tembak istrinya dengan pistol tersebut. Tanpa banyak pikir lagi nih, dalam sekejap mata sang suami tega mematik pistol untuk membunuh istrinya. Tapi pistol itu sebenarnya kosong dan gak ada peluru. Memang sudah diset sedemikian rupa oleh the loners untuk ngetes kecintaan mereka. Ini tentu adalah kemenangan besar untuk para loners yang berhasil membuktikan kalau prinsip hotel itu palsu dan gak absolut sama sekali. Begitu pula saat David menyelinap ke dalam yacht untuk mengungkapkan kebohongan si pincang di depan cewek mimisan dan menyarankan mereka untuk saling jujur dalam relationship. Kepalsuan juga nggak hanya ada pada orang yang berpasangan, tapi juga orang yang sahabatan. Ini disampaikan melalui scene si cewek yang mimisan yang best friend foreveran dengan cewek rambut pirang. Pada hari di mana cewek rambut pirang akan dieksekusi menjadi binatang, dia nulis surat nih untuk sahabatnya yang berisi unek-unek dia terhadap si cewek mimisan yang cuma mentingin diri sendiri, sok pamer, sok baik, padahal cuma acting doang. Banyak kok kita temui yang ginian di dunia nyata, sok-sok akrab, sok-sok baik di depan orang atau di sosmed, padahal dalam hati ngedumel, di belakang sirik-sirikan. True love sebenarnya diuji saat di ending. Kalau aja David menyadari bahwa kesamaan bukanlah patokan cinta, maka semua akan happy ending. Tapi sayangnya David udah terjebak dalam tatanan sosial dan terdoktrin untuk bisa masuk dalam masyarakat harus berpasangan, hingga dia nggak nyadarin bahwa sebenarnya yang dia lakukan dan rasakan saat pertama kali wanita itu awal-awal mengalami kebutaan dengan berada di sampingnya, menghibur dan membantunya, itulah true love yang sebenarnya. Ironi bukan? Begitu pula dengan si wanita. Kalau aja dia mengerti tentang cinta sejati, seharusnya dia nggak meminta David untuk ikut membutakan mata si David, melainkan harus terima keadaan dengan ikhlas dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada David. Mau kemana hubungan ini dibawa selanjutnya? Jika David juga punya true love, mencintai dirinya apa adanya, maka tentu ia akan mengerti bahwa hubungan itu lebih besar dari apa yang ditanamkan oleh society. At last, ending film ini masih sengaja untuk menggantung, open interpretation, dengan scene sang wanita yang terus menunggu dan menunggu. Diserahkan kepada penonton untuk memberikan asumsi masing-masing. Menurut saya ada 3 pilihan. 1. David beneran membutakan matanya, tapi kemudian karena buta, dia nggak tahu jalan untuk kembali ke meja sang wanita. Begitupun, ia nggak dapat lagi melihat yang mana wanitanya yang duduk. 2. David nggak mau membutakan matanya, dia pesan Gojek, kemudian kabur deh, meninggalkan sang wanita sendirian. Toh juga si wanita nggak bisa ngelihat dia pergi. 3. David nggak membutakan dirinya, tapi berpura-pura bilang kalau dia buta. Ini yang agak mendekati cinta sejati, karena David mau menerima pasangannya apa adanya dan berbohong untuk kebaikan bersama. Dan dia tetap bisa melihat, jadi dia dapat menjaga sang wanita. Mereka hidup bahagia selamanya. Tapi sayangnya opsi ketiga ini sulit terwujud, karena nanti akan dilihat nih sama masyarakat bahwa mereka tuh nggak sama. Jadi kemungkinan besar mereka akan dilaporkan ke polisi dan ditindaklanjuti. Akhir kata, ada pertanyaan yang bagus dari David di film ini. Mana yang lebih mudah? Pura-pura nggak punya perasaan padahal cinta, atau pura-pura cinta tapi enggak? Jawab sendiri ya. Oke, sekian dulu pembahasan di video kali ini. Komen di bawah ya, film apa yang kita bahas selanjutnya. Jika kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. And thanks for watching. I can't go much faster.